Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, kelas IKM 3C, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik kontribusi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erdiana Ramalia, yang kedua ada Nusaiba Fahani Ahmatullah, yang ketiga ada Albasinten Nur Harima, yang keempat ada RR Safinah Brianti, yang kelima ada Desinta Harutikanti, yang keenam ada Nuril Maulidatul Korida, yang ketujuh ada Faisal Al-Farisi, dan yang terakhir ada Fauziyah Dewi Ramadhani. Next. Untuk bab pendahuluan akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Di dalam Al-Quran dan hadis sendiri memuat banyak pernyataan mengenai kewajiban umat Islam untuk menyelidiki dan mempelajari alam semesta. Adanya peradaban bagi umat manusia tentu membawa kepada kehidupan yang praktis dan menjangkau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini biasanya dijadikan sebagai dasar dan tolak ukur suatu peradaban. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan Muslim. Pada dasarnya, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Next. Untuk selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, siapa pentingnya kontribusi, dan yang terakhir, bagaimana kontribusi agama dalam perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Ini 1.2 rumusan masalah. Soal yang pertama, seperti apakah pentingnya kontribusi agama? Baik, untuk tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah yang pertama, memahami pentingnya kontribusi agama dalam menunjang upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk kontribusi agama dalam menunjang upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Dan yang ketiga, memahami keterkaitan kontribusi ilmu agama dengan perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Next. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Islam, agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Allah berfirman pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kemajuan yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Alim pada tahun 1996 berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan memberikan pedoman pokok untuk mengembangkan kebudayaan agar manusia selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Selain itu, pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah juga memerintahkan umat Islam untuk menjadi orang yang pintar dan berilmu dengan banyak membaca. Baik, akan dilanjutkan dengan saya. Selanjutnya, bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama, pentingnya kontribusi agama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diganggu. Bahkan banyak pendapat menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan bermula dari dunia Islam yang mengalami penyebaran dan pengembangan ke dunia barat saat masa kegelapan hingga dapat bangkit menjadi masa yang cerah di Eropa, mengutip dari Eaton tahun 1985. Dunia Islam membuat mereka memperoleh akses untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Gore Barton dalam Gunawan tahun 2019 mengungkapkan bahwa orang-orang Barat mengembangkan ilmu pengetahuannya tidak sepenuhnya merujuk pada sumber-sumber Yunani, melainkan pada sumber-sumber Arab. Islam juga mampu merubah peradaban jahiliyah atau ketidaktahuan di Jazirah Arab sehingga membuktikan bahwa perspektif historis Islam sudah banyak berkontribusi dalam perkembangan beberapa aspek dalam peradaban dunia. Hingga saat ini, walaupun sebagian ilmuwan berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek
dinilai bebas diambil dari mana saja, namun sebagian ilmuwan lainnya, terutama orang Muslim, tetap berpegang teguh bahwa perkembangan iptek harus diseleksi sebelum dikembangkan lebih lanjut secara kreatif oleh para ilmuwan Muslim. Mereka berasumsi bahwa iptek yang dikembangkan di luar kaidah Islam akan bermasalah ke depannya apabila tidak dihubungkan dengan 3 aspek filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mengulas tentang mengapa penelitian tersebut dilakukan, epistemologi mengulas tentang bagaimana tata cara penelitian tersebut dilakukan, aksiologi mengulas tentang sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat digunakan. Pada surah Al-Imran ayat 190 hingga 191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatis li ulil albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hada batil Subhanaka fakina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat tersebut merupakan ayat yang penting bagi ilmuwan Islam karena menjadi dasar epistemologi dan ideologi yang menuntun sikap dan perilaku mereka untuk sadar akan ketuhanan Sang Pencipta, yang menjadi pembeda dengan ilmuwan tidak beriman. Maksudnya, ilmuwan Islam meyakini adanya dimensi spiritual pada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah karena zikir dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan ilmuwan-ilmuwan Islam mulai dari ilmu agama hingga ilmu pengetahuan alam menunjukkan bahwa Islam sangat berjasa dalam menyatukan akal dengan alam, menetapkan kemandirian akal, menetapkan keberadaan hukum alam atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu mendamaikan akal dengan iman dan filsafat dengan agama. Berbeda dengan bangsa barat yang masih menggunakan stereotip yang memisahkan akal dengan iman serta filsafat dengan agama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh kontribusi agama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek hampir sepenuhnya dikuasai oleh peradaban barat. Dampak dari peradaban barat ini mulai menguasai iptek modern berupa kesejahteraan dan kemakmuran material, teknologi, dan alat-alat modern yang canggih dan mewah. Jika dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau sains, Al-Quran merupakan induk dari semua sains yang telah berkembang maupun yang belum ditemukan oleh manusia. Berikut beberapa hasil penelitian para ilmuwan melahirkan beberapa disiplin ilmu yang menakjubkan, seperti ilmu astronomi, yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pergerakan dan penyebaran benda-benda langit. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Qaf ayat 6. Selanjutnya ilmu fisika, yaitu ilmu yang menyelidiki dan mengamati fenomena dari benda-benda yang tidak bernyawa. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 35. Selanjutnya terdapat ilmu sejarah, yaitu ilmu yang mempelajari latar belakang kehidupan manusia, tumbuhan, binatang, dan kemajuannya. Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Dan selanjutnya terdapat ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari sistem kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam surahnya Al-Qasas ayat 77. Lalu yang selanjutnya adalah kontribusi agama dalam perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Dalam bidang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, kontribusi Islam begitu besar dan peradaban Islam terlebih dahulu berkontribusi daripada peradaban Barat. Hal tersebut dibuktikan bahwa rumah sakit yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah rumah sakit Islam karena dibangun oleh umat Muslim. Rumah sakit tersebut bernama Rumah Sakit Bimaristan yang merupakan sebutan untuk pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dalam bahasa Persia. Dan dengan berdirinya rumah sakit ini merupakan sebagai sarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan juga menjadi tonggak terdepan di saat terjadi keterpurukan yang dialami oleh bangsa Barat. Dan juga rumah sakit ini pertama kali dibangun di bawah kepemimpinan Walid bin Abdul Malik pada 86 sampai 96 Hijriah di masa kekhalifahan Umayyah pada saat abad pertama Hijriah. Seiring dengan perkembangan dalam
bangunan rumah sakit pertama di dunia sekaligus rumah sakit Islam pertama, pada fase berikutnya banyak bermunculan rumah sakit yang kemudian menjadi pusat layanan kesehatan bagi masyarakat. Tak hanya rumah sakit, kemudian mulai juga bermunculan instansi pendidikan kedokteran. Kontribusi ini terhitung fantastis karena rumah sakit yang pertama kali dibangun di Eropa, tepatnya di Paris, baru 9 abad kemudian. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada bab 4 penutup, bagian kesimpulan akan saya jelaskan. Yang pertama, dari hasil kerja topik yang kami pilih, yang kami dapatkan, yang pertama, kesimpulannya adalah perkembangan iptek bermula dari dunia Islam yang awalnya itu mengalami penyebaran dan pengembangan ke dunia barat saat masa kegelapan hingga dapat bangkit kembali menjadi masa yang lebih cerah di Eropa. Nah, iptek ini dikembangkan di luar kaidah Islam akan bermasalah apabila tidak dihubungkan dengan filsafat ilmu yakni ontologi, yang berarti bahwa alasan dari penelitian itu apa, kemudian epistemologi ini adalah bagaimana penelitian itu dilakukan, kemudian dan aksiologi yang berpacu pada hasil dari penelitian itu apa. Kemudian yang kedua, kontribusi Islam pada iptek ini terbukti dari adanya munculnya ilmu astronomi, fisika, sejarah, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, Islam mengatur kesehatan juga seperti aturan menjaga pola makan, minum, tidur, kebersihan, pergaulan sangat berpengaruh terhadap pola hidup seorang muslim. Juga terdapat rumah sakit pelayanan kesehatan pertama yang disebut Bimaristan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebagai penutup, kami telah menyusun beberapa saran terkait topik yang sedang kami kerjakan di makalah ini, yaitu yang pertama, Islam tetap harus dipertahankan karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Islam memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat dunia semakin maju dan menjadikan umat manusia mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Yang kedua, penggunaan pedoman ilmu Islam untuk ilmu kesehatan masyarakat juga tetap harus dipertahankan supaya dapat menjaga derajat kesehatan sesuai pedoman agama yang telah diatur dengan jelas. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Bisa di next. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Uzur maqalah walatan zurman kolah. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.